Halo semua, perkenalkan nama saya Alexander Kristiano Wahyudi Putro. Saya dari kelompok Masta yang ingin mempresentasikan PPT saya mengenai norma sebagai sanksi karena saya ketiduran saat proses proyek KKMB Prodi Fisika tahun 2025. Yang satu, pengertian norma dalam masyarakat. Pengertian norma adalah aturan tertulis atau tidak tertulis yang dibuat agar tidak terjadi perpecahan dan konflik, di mana dengan adanya norma yang berlaku dalam lingkungan, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya norma sendiri, maka tatanan kehidupan dalam masyarakat akan tetap terjaga, dan bila tidak dilaksanakan oleh setiap anggota di dalam lingkungan tersebut, maka tatanan masyarakat akan kacau. Norma menurut ahli, menurut Bloom dan Schlesnik menyatakan bahwa norma adalah sebuah rancangan yang sifatnya ideal serta berdasarkan dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi sesuatu anggota masyarakatnya dengan tujuan agar bisa mencapai tujuan hidup yang lebih sejahtera. Menurut Baum, yang merupakan sosiologis sendiri, menyatakan norma sosial merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengatur setiap individu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat agar bertindak maupun berperilaku yang sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Menurut John J. McInnes, yang merupakan profesor sosiologi, menyatakan norma merupakan segala aturan dan harapan yang ada di dalam masyarakat yang membantu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, yang merupakan lektor kepala sosiologi dalam hukum ada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga menyatakan norma sosial adalah sebuah perangkat yang dimana trauma tersebut dibuat agar hubungan yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Fungsi norma di masyarakat. Fungsi yang pertama, untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman. Yang kedua, untuk mengatur perbuatan masyarakat agar lebih sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan berlaku. Yang ketiga, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Yang keempat, untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Yang kelima, digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Yang keenam, norma digunakan dapat mengatur perilaku masyarakat. Yang ketujuh, norma digunakan agar adanya sesuatu batasan untuk tidak dilanggar. Yang kedelapan, norma juga digunakan untuk mendorong individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Ada dua macam norma, yaitu norma formal dan norma non formal. Norma formal sendiri merupakan salah satu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak-pihak berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi yang resmi yang berhubungan untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama dan sifat masyarakat sifatnya resmi. Contohnya mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2028 yang tertara pada lembaran daerah. Yang kedua, norma mengenai penataan pemukiman yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah. Selanjutnya, kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, norma non formal. Norma non formal sendiri adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan oleh masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya. Biasanya berbentuk
Bentuk dari norma non formal ini tidak tertulis maupun masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakatnya untuk menjalankan aturan tersebut. Contohnya yaitu aturan yang ada di rumah maupun di keluarga, seperti bagaimana cara kita bersikap ketika makan ataupun minum, dan juga bagaimana cara kita berpakaian yang biasanya norma non formal ini berbentuk sebuah kebiasaan. Jenis-jenis norma agama. Norma agama adalah aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi tentang perintah yang dijalankan oleh penganutnya. Berdasarkan pengertian norma agama sendiri, maka bisa disimpulkan bahwa si norma agama ini memiliki sifat yaitu dogmatis, yang berarti aturannya tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurang nilainya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci agama masing-masing. Contohnya adalah di agama Islam, di mana mereka dilanggar untuk memakan makanan yang mengandung babi, sedangkan di agama lain memiliki pandangan lain yang berbeda mengikuti ajaran agama masing-masing. Yang berikutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan ajaran norma ini, biasanya orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, atau bahkan dikucilkan di tengah masyarakat. Contohnya seperti siswa yang mengetahui bahwa menyontek adalah perbuatan yang salah sehingga dia lebih memilih untuk belajar daripada menyontek. Teman sekolahnya yang jika dia ketahuan menyontek, siswa tersebut akan mendapatkan sanksi bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungannya. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan santunnya, tata krama mereka, dan juga adat istiadat mereka setiap individu. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang beragam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda dan hidup berdampingan satu sama lain. Norma kesopanan ini diberlakukan untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Tujuannya diberlakukan norma kesopanan ini adalah penerimaan diri dari masyarakat maupun menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih tua, memahami hikmat dan tata etika yang bergaul dan maupun bersosialisasi dengan baik tanpa melanggar hal-hal yang tidak baik. Contohnya norma kesopanan ini seperti menghormati orang yang lebih tua dan memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua, tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum, siswa yang bersikap sopan sebagai bentuk hormat terhadap pengajar, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada norma hukum. Norma hukum yang merupakan aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti membayar denda ataupun dipenjara. Contohnya di Indonesia yang terdiri dari aturan hukum yang ada diatur berdasarkan UUD 1945, sehingga jika melakukan pelanggaran seperti mencuri ataupun tidak membayar pajak sesuai ketentuan, yang akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada. Contohnya yaitu berperilaku menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua, menaati peraturan lalu lintas agar
menghindar dari kecelakaan, mengikuti dan menaati peraturan hukum yang berlaku, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, menghargai hari raya umat agama lain agar menciptakan toleransi, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, memberikan hukuman kepada siswa yang telah menyontek, mengucap terima kasih kepada setelah diberikan bantuan, mengucap maaf ketika berbuat sesuatu yang salah. Berikutnya ada norma sosial. Berikut adalah contoh-contoh jenis-jenis norma sosial. Yang pertama, norma sosial cara. Norma sosial jenis ini memiliki daya ikat yang paling rendah karena sanksi yang diberikan jika melanggar biasanya hanya berupa cemoohan. Yang kedua, kebiasaan atau feng shui. Norma sosial jenis ini memiliki daya pengikat yang lebih kuat dari norma cara karena merupakan salah satu aturan yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, kelakuan atau mores. Norma sosial jenis ini memiliki daya pengikat yang lebih kuat dari norma kebiasaan karena suatu aturan yang telah disepakati dalam lingkungan masyarakat dan dijalankan dengan nilai standar bagi orang di dalam lingkungan tersebut. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Norma sosial ini memiliki daya pengikat yang lebih kuat juga dari norma lain karena memiliki sifat turun-temurun yang sudah menjadi kewajiban orang di lingkungan tersebut. Dan jika norma sosial jenis adat istiadat atau custom ini dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang berat. Yang berikutnya, ciri-ciri norma. Yang pertama, ciri-ciri norma yang ada biasanya tidak tertulis yang dilakukan sebagai bentuk kebiasaan. Norma yang tercipta di suatu lingkungan masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan oleh setiap orang. Sebagai masyarakat di mana norma tersebut dijalankan, sudah menjadi kewajiban untuk menaati norma yang ada. Jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati berdasarkan bersama, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi maupun hukum yang telah disepakati. Dengan semakin berkembangnya zaman, norma yang ada juga dapat berubah seiring perubahan dan sifatnya menyesuaikan. Dan terakhir, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dibuat dan disepakati secara sadar. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya tentang norma. Terima kasih.